Biar kehidupan kami menjadi bukti nyata kasih Tuhan masih ada bagi kami. Biar kehidupan kami Tuhan menjadi bukti nyata bahwa mujizat Tuhan masih berlaku bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Lebih semua hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Biar tanda mujizat menjadi bukti nyata bagi kami. Amin. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang cakap. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalam Tuhan. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Ku kagum Kau anak-anak.
sepanjang tahun ini Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami hancur, tapi Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menopang kami, Engkau mendukung kami sampai pada saat ini, sampai pada hari ini, di minggu terakhir ini. Terima kasih Bapa, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi Bapa. Ambil alih dan semua. Jangan biarkan kami melangkah di hari-hari yang ada di depan. Kami melangkah sendiri. Kami membutuhkan Engkau. Kami merindukan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Kau melangkah bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami diberi, kami dijaga dan kami diawasi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat di dalam kami semua. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami mau rindu untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau ambil kami, pimpin kami, berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami. Jadikan rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan. Kebenaran itu yang memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami tetap ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasa. Dalam nama Yesus, kami tolak, kami tangking ke dunia kekelaman, tertaruh sejurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Engkau dengar, Engkau tidak punya kuasa untuk bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Allah yang bekerja dengan hebat, kuasa Allah yang bermanifestasi di tempat ini Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan. Karena Engkau Allah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Tuhanlah penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Kita mau mulai awal tahun ini dengan tema yang sama, ya. Tuhanlah penjagaku, ya. Sampai pada hari ini, minggu terakhir, ada yang merasa bahwa Tuhan tidak pelihara kita? Saya rasa tidak ada. Hari demi hari, minggu demi minggu, ya, kita bulan demi bulan, kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan baik-baik, ya, berbagai macam prediksi yang buruk di tahun 2025 akan terjadi. Kegelapan ekonomi akan terjadi, ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, ada beberapa negara tetangga yang sudah mulai mengalami krisis. New Zealand, Thailand udah masuk dalam krisis. Tapi kita percaya bahwa bangsa kita akan keluar dari kondisi seperti itu. Amin. Haleluya. Karena saya tahu dengan pasti, kita tahu dengan pasti bahwa ada kita semua yang berdoa di negeri ini. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa setiap saat, terus berdoa mendukung bangsa dan negara ini, sehingga kita boleh keluar dari segala situasi yang terburuk. Kemarin dalam COVID yang begitu luar biasa, ya, tapi semua boleh kita lewati dengan luar biasa sampai pada hari ini. Amin. Amin. Ada yang masih takut? Ada yang masih meragukan Tuhan? Saya rasa tidak ada yang meragukan Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kembali pada kita, mau bergantung terus sama Tuhan atau tidak? Kembali pada pribadi kita masing-masing. Kita mau sepenuhnya bergantung sama Tuhan atau tidak sama sekali? Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti apa? Perlukah kita khawatir? Perlukah kita meragukan Tuhan? Perlukah kita takut dalam menghadapi kondisi-kondisi hari-hari ini? Tidak perlu, itu tidak penting. Ya, yang penting sekarang bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita lihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut. Orang yang takut, ya, orang yang khawatir adalah orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Jangan biarkan diri kita tidak percaya sama Tuhan. Jangan biarkan diri kita mengalami kekhawatiran. Tapi mari kita terus percaya sama Tuhan, terus bergerak maju, melangkah maju. Karena apa? Janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, kita perhatikan di situ ayat 3. Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Kenapa kaki kita goyah? Karena kita tidak mampu untuk berdiri. Karena apa? Kita khawatir melihat kondisi hari-hari ini. Karena kita khawatir melihat dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi membawa kita semakin tidak baik. Kalau kita perhatikan harga barang semakin tinggi, ya,
ibu-ibu pasti tahu, ya tukang sayur punya harga dan semakin mahal. Tapi jangan takut, ya jangan takut. Mau makan enak pasti kita mesti mengeluarkan duit yang agak banyak sih, ya agak banyak sehingga kita bisa menikmati makan yang enak. Amin, amin. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, ya kaki kita tidak akan pernah goyah kalau kita bisa percaya sama Tuhan. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Kalau tulang kita kering, ya tulang kita bermasalah, kaki kita pasti goyah. Kita tidak akan bisa berdiri kuat, kita tidak akan bisa berdiri teguh. Berarti apa? Tuhan mau hati kita tetap sukacita, penuh dengan sukacita, bukan penuh dengan kekhawatiran hari-hari ini, bukan penuh dengan ketakutan hari-hari ini. Ya, tetap kita maju, kita lihat ke depan, pandang pada Yesus, dan kita raih, kejar. Apa yang harus kita kejar? Pengenalan akan Tuhan. Terus kita kejar, kita mencari seperti kita mencari emas. Ya, kita kejar terus. Semakin kita kejar, semakin kita dekat dengan Tuhan. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang tidak mungkin. Tuhan akan buat itu menjadi mungkin. Buat kita manusia mungkin kita melihat itu hal yang tidak mungkin, itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu percaya sama Tuhan. Ya, dia di sini dikatakan ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Karena apa? Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tetap matanya mengawasi kita, matanya terus melihat kita, kemana kita melangkah pergi, di mana kita berada. Tuhan menjaga kita. Masih mau takut hari-hari ini? Masih mau khawatir? Masih mau bimbang? Masih mau meragukan Tuhan? Nah, gak perlu kita meragukan Tuhan, tapi kita tetap percaya. Ayat 4, sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, dia tidak akan terlelap dan dia tidak akan tertidur. Dia akan menjaga, dia akan mengawasi kita. Dia akan melihat kita terus, kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada. Dalam perjalanan pun dia meluputkan kita. Ya, hari-hari ini kita lihat begitu banyak kecelakaan, ya, begitu banyak kematian. Tiba-tiba aja hanya satu kesalahan kecil bisa lewat. Saya dengar kemarin ada keluarga yang di Bali tiba-tiba terpeleset di kamar mandi lewat. Hal sepele, ya, bisa terjadi. Tetapi kalau kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang menjaga kita siang dan malam, dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Kenapa kita mesti takut? Amin, amin, haleluya. Nah, ini dia dikatakan Tuhanlah penjagamu. Ayat 5, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Dia ada berdiri di samping kita. Dia menjaga kita, meluputkan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyaksikan di sini, saya sudah bercerita bagaimana ketika kecelakaan terjadi, Tuhan melempar saya dari atas motor. Begitu motor jatuh dan itu diputar dan saya dilemparkan ke samping dan motor ada di bawah kolong mobil. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa?
Ya, motor itu bisa berputar sendiri. Begitu jatuh dan dia berputar, dia lempar saya ke samping dan mobil dari belakang itu ditabrak sama bis Kopaja dan motor saya ada di bawah. Orang berpikir yang dari bis itu yang begitu penuh orang, mereka pikir saya udah mati. Semua orang berteriak dan begitu diangkat mobilnya, saya nggak kenapa-kenapa. Saya dari samping tinggal melangkah maju ke tengah sambil ambil motor, kasih berdiri dan berhenti sebentar dan jalan lagi. Itu kalau bukan karena Tuhan, siapa yang bisa memprediksi? Tuhan meluputkan kita. Saya udah berpikir motor saya hancur-hancur, tidak bisa jalan lagi. Tapi ternyata saya salah. Motor saya hanya setirnya yang belok, diperbaiki dan jalan pulang. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, siapa yang menolong saya? Hanya karena Tuhan yang menolong saya. Nah, oleh sebab itu kita semua punya cerita, ya. Kita semua punya cerita dengan berbagai macam versi. Nah, oleh sebab itu tetap percaya sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan masuk di tahun yang baru, ya. Kita akan masuk di minggu-minggu yang baru, di hari-hari yang baru yang ada di depan, yang masih rahasia. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melangkah bersama dengan Tuhan, karena kita tahu dengan pasti bahwa Tuhanlah yang menjaga kita. Di situ dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Perhatikan ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Nah, bisa bayangkan, panas terik tidak akan menyakiti kita. Lihat bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siang hari mereka dilindungi oleh tiang awan. Mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Padang gurun, siang hari panasnya luar biasa. Tidak ada pohon, tidak ada naungan di sana. Panasnya luar biasa. Malam hari hanya ada kedinginan, dingin, dan juga serangga-serangga mulai keluar. Jadi padang gurun itu biasa digambarkan sebagai tempat kematian. Kalau kita sebagai orang biasa ada di sana, tidak akan bisa bertahan. Kita dengan baju seadanya, pakaian seadanya, kita tidak akan bisa bertahan karena dinginnya luar biasa. Saya kalau di daerah saya, kalau dingin saya sakit kepala, nggak tahan karena saking dinginnya. Nah, oleh sebab itu, kalau hal ini terjadi, Tuhan sendiri yang menjaga kita. Dia bilang matahari tidak akan menyakiti kita pada siang hari. Terik matahari tidak akan menyakiti. Saya kemarin dengar Michael bilang, sebelum masuk masa musim yang sekarang agak dingin, musim semi atau musim dingin sekarang. Nah, itu panasnya bisa sampai 40 lebih. 40 derajat itu tinggi. Saya lihat di mana lagi itu di Kanada, sampai sepatu yang kita pakai bawahnya karet itu lengket dengan aspal. Nah, sampai segitunya ban mobil aja itu lengket dengan aspal. Jadi kalau parkir sembarangan di luar, bannya meleleh. Nah, sampai segitu. Nah, kita di Indonesia walaupun 30 sekian derajat, tapi kita aman-aman saja. Amin. Amin. Kita masih bisa jalan sana, bisa jalan sini. Walaupun naik motor tanpa helm juga tetap masih bisa pergi.
Nah, itu yang terjadi. Di sini dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ya, Ia akan menjaga nyawamu. Bayangkan, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menjaga nyawa kita. Kenapa? Kita biji mata Tuhan. Siapa yang pernah bisa mencolok biji matanya? Gak ada yang bisa. Coba ya, bisa dicoba. Nah, colok biji mata kita, pasti kelopak mata kita akan tertutup. Kenapa? Ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan. Kalau kita biji mata Tuhan, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Tidak ada satupun yang dapat menyakiti kita. Kalau kita keluar dari pemeliharaan Tuhan, kita keluar dari penjagaan Tuhan, berarti itu bukan salah Tuhan. Itu adalah kesalahan kita. Ya, itu adalah kesalahan kita. Karena apa? Kita keluar dari kondisi seperti itu. Kondisi dari pemeliharaan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Kita minta perlindungan Tuhan itu setiap hari. Tuhan jaga, lindungi saya, bungkusi saya, keluarga saya dengan kuasa darah Yesus. Pemeliharaan Tuhan itu ada atas kita setiap hari. Ya, kalau kita punya waktu, kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Tuhan, setiap hari kita kerjakan itu, kita akan aman. Tapi ketika satu hari kita mulai tidak berdoa, kita mulai tidak memuji dan menyembah Tuhan, kita merasa ada sesuatu yang kurang dari hidup kita. Ya, bahkan hal-hal yang buruk pun akan mengincar kita. Kenapa? Iblis menunggu kesempatan yang baik, kesempatan kita lengah, kesempatan yang benar-benar kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Nah, ini yang dia tunggu. Jangan pernah biarkan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau itu kita biarkan terjadi, kita akan mengalami hal yang buruk. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita tetap dengan Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan, minta Tuhan yang menjadi penjaga kita. Dia menaungi kita, Dia memelihara kita, Dia menjaga kita dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi. Di atas mobil kita biasanya dalam perjalanan mau keluar rumah, kita sudah minta Tuhan berkati kita sepanjang perjalanan. Tuhan tolong kita, jaga, lindungi kita, kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Maka sepanjang jalan pun kita aman. Dari rancangan-rancangan yang jahat pun kita aman. Kita akan diluputkan sama Tuhan. Walaupun itu kejadian itu harus terjadi, kita pun akan diluputkan. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan menjaga kita. Dia akan mengangkat kita dan melempar kita. Dia akan membuat kita terpelihara sempurna. Masih mau meragukan Tuhan hari-hari ini? Atau masih mau mundur dari Tuhan? Jangan berpikir hal yang demikian. Tetapi mari kita lihat, kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan menjaga kita dari sekarang, keluar masuk kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti apa? Tuhan menjanjikan ini terjadi dalam kehidupan kita kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita ada dalam naungan Tuhan. Karena Dia menjaga bangsa Israel itu ketika mereka ada di padang gurun, tiap siang itu ada tiang awan yang menutupi mereka. Ya,
tiang malam ada tiang api yang menerangi mereka. Mereka mengalami kehangatan di sana. Dingin tidak menusuk tubuh mereka, tetapi mereka semua aman. Binatang-binatang, serangga-serangga tidak keluar dengan begitu saja, karena semua sudah dihalau sama Tuhan. Tuhan menjaga. Tetapi kalau kita keluar dari penjagaan itu, apa yang terjadi? Perlindungan Tuhan sudah tidak ada atas kita. Berarti apa? Kita siap untuk dimangsa. Ya, kita siap untuk dikejar, kita siap untuk dihabisi. Itu yang akan terjadi atas hidup kita. Tetapi kalau kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, kita akan aman. Tuhan akan menjaga kita. Di sini dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai apa? Selama-lamanya. Nah, ini janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak bicara omong kosong di sini. Tuhan tidak bicara bohong di sini. Tuhan bicara nyata. Kita mau pegang teguh bersama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita akan lihat mujizat-mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sukacita Tuhan terus ada dalam hati kita. Ya, dia bilang tadi apa? Tetap bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita, karena Tuhan mau sukacita. Kalau kita sukacita, tidak ada satu penyakit pun yang akan menyentuh kita. Karena kita sukacita. Tetapi kalau kita mulai kecil dan tawar hati, gak perlu waktu yang lama. Dalam beberapa jam ke depan atau 1 jam ke depan, kita merasa tulang-tulang kita mulai lemas. Badan kita mulai terasa bahwa mau demam dan segala macam. Ada yang salah dengan kita. Kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, periksa diri kita. Kita lagi marah kan? Kita lagi ngambek kan? Atau apa yang membuat sukacita itu hilang? Nah, kalau membuat sukacita kita hilang, berarti apa? Kita siap-siap, badan kita pasti mengalami lemah. Nah, oleh sebab itu, biarkan sukacita Tuhan terus ada dalam hati kita, terus ada dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, tetap sukacita. Ketemu musuh kita pun tetap kita sukacita. Banyak orang ketemu musuh, paling dia buang muka, bikin muka yang udah enggak bagus. Ini satu hal yang perlu kita belajar. Ya, kita mengasihi musuh kita sekalipun, kita mengasihi mereka. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, peperangan kita bukan melawan saudara kita, tetapi melawan roh-roh yang ada dalam hidup. Kenapa? Dia dikuasai dengan hal yang buruk, dengan setan yang ada dalam dia. Nah, oleh sebab itu kita harus perangi itu, bukan lawan saudara kita. Doain dia. Ya, kalau dia mulai melakukan hal yang jahat, kita mulai berdoa buat dia. Ikat orang kuat. Firman Tuhan bilang, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kalau orang kuatnya kita ikat, dia tidak bisa bermanifestasi. Dia akan duduk tenang, diam. Ya, dia mau marah pun tidak akan bisa marah. Kenapa? Orang kuatnya sudah kita ikat. Nah, kita sudah punya. Karena Firman Allah berkata, kepadamu telah diberikan apa?
kuasa, wibawa, dan otoritas untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, bahkan menahan segala kekuatan musuh. Di tangan kita, dalam hidup kita, Tuhan sudah kasih hal yang demikian. Kenapa tidak kita gunakan? Mari kita gunakan power yang Tuhan sudah kasih. Kita ikat segala kekuatan-kekuatan itu sehingga dia akan tenang. Beberapa waktu yang lalu ketika tahun 95 saya mau datang Jakarta, saya tinggal dengan keluarga. Begitu saya balik dari Atambua mesti lewat Kupang, dan ada pertemuan sorenya dengan teman-teman yang berangkat Jakarta. Jadi begitu dalam perjalanan itu saya nggak tenang, rasa nggak enak sama sekali di hati. Sampai dalam ibadah pertemuan sorenya juga, persiapan besok berangkat pun tetap nggak tenang. Tapi ketika ada di situ, Tuhan hanya bilang, saya kasih ingat saya. Ketika Daniel di dalam gua singa itu sudah berapa lama? Berhari-hari tidak dikasih makan. Firman Tuhan berkata bahwa berhari-hari sudah tidak dikasih makan. Berarti apa? Singa itu pasti lapar. Manusia satu hari kalau nggak dikasih makan pasti lapar. Betul tidak? Lemas. Singa pun demikian. Tetapi ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, apa yang terjadi dengan Daniel? Apakah dia langsung diterkam? Tidak. Tentu tidak. Singa itu diam. Siapa yang mengaturkan mulut singa? Tuhan yang mengaturkan mulut singa. Nah, Tuhan kasih saya rema waktu itu. Saya langsung berdoa, saya hanya bilang sama Tuhan, saya katupkan semua mulut-mulut orang di rumah. Saudara tahu apa yang terjadi? Damai sejahtera Tuhan melimpah ke saya. Nah, ketika saya balik, saya lihat semua begitu tenang di rumah. Yang tadinya siang hari saya datang, itu kata-kata yang aduhai semua yang keluar, yang saya terima. Tetapi ketika malam hari saya balik, pulang dari persekutuan, saya melihat semua tenang, semua aman. Sepertinya barusan terjadi sesuatu gitu. Gak ada satupun yang bicara di situ. Saya masuk semua diam. Padahal kalau mau dibilang begitu, ini kita udah disambut dengan kata-kata mutiara. Tapi kali ini tidak. Hanya saya ditanya, besok jadi berangkat, saya bilang jadi. Persiapan saya udah siap. Walaupun itu saya bayar sendiri, nggak ada masalah. Karena ada sesuatu yang saya harus pelajari di sini. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau Tuhan memimpin kita, kalau Tuhan menuntun kita, Dia akan membuat semua musuh kita pun yang tadinya begitu keras, orang yang marah kita sekalipun, dia akan diam. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan mengaturkan mulut mereka. Seperti singa-singa itu Tuhan katupkan sehingga mereka tidak menyentuh Daniel. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa Daniel tidur di atas mereka, ya, jadi bantahannya. Itu luar biasa. Tuhan sendiri yang membuat hal demikian. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang hari-hari ini? Kenapa kita mesti meragukan? Kalau kita dengar berita-berita hari ini, kondisi hari-hari ini tidak baik. Ya, apalagi kondisi masuk tahun 2025, masuk masa kegelapan ekonomi. Jangan takut. Tuhan kita, penjaga kita, ada beserta dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Oleh sebab itu, hari-hari tetap bersukacita. Ya, tetap bersukacita. Ya, jaga itu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Hati kita
Ya, kalau bahasa Inggris dia bilang apa? Heart. Heart itu bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia apa ya? Jantung kita. Jaga jantung kita. Pusat dari kehidupan kita ada di jantung ini. Jantung kita stop, apa yang terjadi? Maka stoplah hidup kita. Nah, oleh sebab itu, jaga jantung kita tetap normal, ya, tetap aman. Ya, tetap normal, tetap aman, jantung kita nggak kenapa-kenapa. Kalau kita bikin salah, jantung itu mulai bekerja dengan keras. Ya, pompa jantungnya semakin keras, membuat darah kita semakin apa? Semakin pekat. Nah, ini yang akan jadi hal yang tidak baik dan dengan hidup kita. Jaga hati kita, tetap sukacita, jantung kita akan aman-aman saja. Karena jantung itu adalah pusat dari kehidupan kita. Ya, Tuhan mau supaya kita jaga hati kita, jaga hidup kita. Kita benar di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan berjanji bahwa Dia adalah penjaga kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami mengakhiri tahun ini, Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Engkau mengingatkan kami lagi bahwa Engkau adalah penjaga kami. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap. Engkau menjaga kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita merenungkan firman. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Bawa hidup kita, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Engkaulah penjaga kami. Tuhanlah naungan di sebelah tangan kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap doa kami. Haleluya. Engkau mengenal kami. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Oh, ajaib dan dahsyat Engkau. Ajaib dan luar biasa Engkau. Kami mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan yang sanggup menjaga kita. Haleluya. Haleluya.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya rasanya putri Baskara. Mari kita sama-sama katakan kita punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya putri Baskara, kemenangan kami. Sekali lagi katakan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya putri Baskara, kemenangan kami. Sekali lagi katakan aku punya Tuhan yang hebat, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya, berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya putri Baskara, kemenangan kami. Putri Baskara, putri Baskara, kemenangan kami. Putri Baskara, haleluya, putri Baskara, Kaulah yang disembah, Kaulah yang diagungkan, Kaulah yang dimuliakan. Haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Allah, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa, nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Biarlah yang masuk. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Firman-Mu berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau menjamin bagi kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami. Kami tidak akan pernah Engkau biarkan melangkah sendiri. Kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau menjaga kami keluar masuk kami. Engkau memelihara kami. Damai sejahtera sukacita Tuhan mengalir dan melimpah atas kami Tuhan. Berkati kami dan urapi kami semua. Kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah atau yang lagi berlibur di mana saja. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi seperti biji mata-Mu, karena janji-Mu itu Tuhan. Engkau akan menjaga kami Tuhan selama-lamanya. Di ayat 8 berkata, Tuhan akan menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami mengerjakan firman-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Dalam tema yang besar, Tuhan menjaga kami Tuhan. Tuhan menjaga kami. Tangan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau terus akan menjaga kami masuk di tahun 2025 Tuhan. Kami tidak akan takut karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau melangkah maju masuk di tahun 2025. Kami akan mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hidup kami, seluruh masa depan kami taruh dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan kami, Raja kami. Engkau sanggup memelihara kami. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi lemah. Kami tidak menjadi lelah, tetapi kami kuat. Kami boleh berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kaki kami tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melangkah kuat. Kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami akan melihat di tahun 2025 kemenangan besar terjadi dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dipelihara. Tuhan beserta dengan kami. Walaupun ada prediksi-prediksi yang buruk tentang tahun 2025, tapi kami tidak akan pernah takut. Kami akan melangkah maju bersama dengan Engkau. Dan kami tahu ketika kami bersama dengan Engkau, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Kita angkat setiap persembahan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami
kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkatinya berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Yesus. Tuhan, apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Si Emi Oh, sama iya. Dedi harinya. Sama Dedi. Gebi Rumi. Oke. Cik, selamat ulang tahun Cik. Haleluya, haleluya. Tanggal 29 pas hari Minggu lagi. Haleluya. Ada lagi? Oh, sama Gebi. Oke. Kita ibadah akhir tahun hari Selasa 31 Desember itu di jam 8 malam. Bapak Ibu tidak usah khawatir, datang saja, nggak akan mungkin kelaparan pulang. Ya, semua sudah disediakan. Nanti datang kita nikmati firman Tuhan, kita dikuatkan, ya, datang bersama dengan keluarga supaya kita doakan sama-sama, ya. Terus yang kedua, ada pokok-pokok doa yang mesti didoakan atau harapan-harapan yang akan untuk di tahun 2025 nanti. Kita punya harapan apa, nanti tolong dibikin catatan, dikasih, nanti bisa serahkan kepada Bapak Tobi, ya. Nah, biar nanti kita habisnya sebelum selesai ibadah kita akan berdoa sama-sama, dan harapan-harapan yang kita harapkan terjadi di tahun 2025 itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dan apa? Harapan kita serahkan sama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, terus apa lagi? Itu saja. Ada yang saya lupa? Oh, ada. Persembahan syukur akhir tahun. Jangan lupa kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sepanjang 2024 ini Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah jaga kita. Mari kita berikan yang terbaik, kita bawa yang terbaik sebagai rasa ucapan syukur kita. Ya, datang. Kalau nggak bisa, boleh kirim lewat rekening, bisa ditransfer. Kalau berhalangan mungkin yang ada di luar kota, bisa dikirim lewat transfer saja. Ada lagi? Itu saja. Oke. Jadi tidak usah takut untuk masuk di tahun 2025. Kita pasti. Orang boleh bilang itu tahun yang menakutkan, tapi buat kita itu tahun berkat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itu tahun berkat Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Bertahun-tahun lamanya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kondisi yang terburuk sekalipun, Tuhan masih pelihara kita dengan berbagai macam cara yang luar biasa. Zamannya COVID itu kan kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa ngapa-ngapain, semua harus tinggal di rumah. Ya, semua harus tinggal di rumah. Belanja pun kita harus online. Ya, tapi
sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, kita sudah lihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa kita mesti takut? Tetap semangat, ya, tetap jaga hati, biarkan sukacita Tuhan itu terus ada dalam hati. Kalau yang kesal, sebelum tidur malam, periksa hati, cek dan recek terus, supaya apa? Kita tidak bawa tidur dalam amarah, tidur dalam kesalahan, tetapi kita ada, hati kita sudah dipulihkan. Tuhan bilang sebelum terbenam matahari, selesaikan itu. Kalau kita bikin salah satu terhadap yang lain, bereskan itu, supaya apa? Kita tidak membawa sakit hati ini kepada hari yang baru, karena hari yang baru punya apa? Kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, oleh sebab itu tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan, pagi hari ini Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ciemi, ada juga Gibi, Rumi Tuhan yang berulang tahun hari ini. Mari Tuhan lawat mereka, Engkau memberkati mereka dengan ajaib, Engkau memberkati mereka dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, apa saja yang dikerjakan yang Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih, biarlah damai, sejahtera dan sukacita Allah melingkupi mereka, memimpin dan menuntun mereka hari demi hari Tuhan. Oh, sepanjang hari-hari ini Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu yang begitu hebat dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam ibadah akhir tahun nanti pada tanggal 31 Desember jam 8 malam di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, segala yang mau menghambat, menghalanginya dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Engkau ada beserta dengan kami, Engkau pimpin dalam setiap langkah hidup kami hari lepas hari Tuhan. Dalam perjalanan menuju ke tempat ini pun Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan juga akan berdoa untuk pemerintah bangsa ini Tuhan. Berbagai macam prediksi yang dilontarkan hari-hari ini akan mengalami hal-hal yang buruk di tahun 2025. Tapi kami percaya satu hal, kami melangkah bersama dengan Engkau dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau sebagai penjaga kami Tuhan, Engkau yang menjaga keluar masuk kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami hancur dengan begitu saja. Tapi Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menopang kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan, sehingga kami tetap kokoh berdiri kuat di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan masuk tahun 2025 adalah tahun berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji,
disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Pemerintah bangsa ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pemerintah ini, baik dari pemimpin pusat Bapak Prabowo Gibran, dan juga Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan semua para pemimpin yang ada di bawahnya kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu, karena bangsa ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kita